الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن أمير المؤمنين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب مظلوم بكربلاء شهيد ابن الشهيد مقتول ابن المقتول بماء الفرات بكربلاء أدشان بماء الفرات بكربلاء مذبوح من القفا يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما السلام على الحسين وعلى علي
الحسين وعلى أصحاب الحسين. Semua. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله. أحييكم بتحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini adalah malam Arba'in, malam di mana pengikut-pengikut Ahlul Bait alaihimussalam di merata dunia memperingati 40 hari dari hari syahadahnya Abi Abdullah Al-Husain. Imam Al-Husain alaihissalam memang sangat layak untuk kita peringati kapanpun. Bahkan Ahlul Bait mengajarkan kepada kita kalau bisa setiap hari orang mengenang Abi Abdullah Al-Husain, hingga ada sebuah kata-kata yang sangat terkenal di kalangan Ahlul Bait dan yang merupakan sebuah kalimat yang memang harus dipopulerkan dan disebutkan setiap saat. Kullu yaumin Ashura, kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Ashura dan setiap bumi adalah Karbala. Karena mengenang Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam menyimpan rahasia yang sangat banyak. Orang kalau sering mengenang Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam, insya Allah dia akan senantiasa bersama Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Ada riwayat sampai berkata seperti itu. Riwayat berkata, apabila ada orang mengenang Abi Abdullah Al-Husain, meskipun dia hanya 2 orang, yang satu bercerita tentang Abi Abdullah Al-Husain dan yang keduanya mendengar, yang satu bersedih dan yang keduanya mungkin saja menangis, riwayat bilang ketahuilah bahwa yang ketiga bersamanya adalah Fatimah Zahra alaihissalam. Sayyidah Fatimah
bundanya Al-Husain alaihissalam, orang yang paling terluka hatinya dengan apa yang menimpa anaknya Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam. Sukainah bercerita dalam riwayat, Sukainah bintil Husain yang tertawan setelah peristiwa Karbala dan yang kemudian dihinakan di Damaskus. Dia bercerita begini, dia bilang, ketika aku berada di Damaskus, aku bermimpi sesuatu yang sangat aneh. Dalam mimpiku aku melihat 5 manusia suci yang turun dari langit. Aku bertanya, siapa mereka? Suara berkata, 5 orang itu yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua siapa? Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Musa alaihissalam. Yang keempat Isa alaihissalam. Lalu dia lihat ada satu orang yang sebentar jatuh pingsan, sebentar bangun lagi, sebentar jatuh pingsan, sebentar bangun lagi. Dia tanya, siapa itu yang kelima? Dia bilang, itu adalah datukmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada datuknya Rasulullah. Dia bilang, ya jaddah, ya Rasulullah, kenapa? Dia bilang, aku datang untuk melihat anakku Al-Husain. Aku datang untuk menjemput anakku Abi Abdullah Al-Husain. Lalu kata Sukainah, tiba-tiba aku melihat lagi 5 cahaya yang lain. Cahayanya lebih lembut. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat cantik jelita. Aku tanya, siapa itu 5 cahaya yang turun dari langit, yang kelihatannya lebih lembut, cantik jelita? Siapa mereka? Suara itu berkata, yang pertama adalah ibumu Hawa, istrinya Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah Asiyah binti Muzahim, seorang mukminah yang dibunuh oleh Fir'aun, yang diangkat oleh Allah menjadi wanita terbaik alam semesta, wanita terbaik zamannya. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah Maryam binti Imran, seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat siapa? Yang keempat adalah Khadijah binti Khuwailid. Semua mereka menangisi untuk Abi Abdullah Al-Husain. Lalu dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik, tapi seringkali pingsan, jatuh, menangis tidak henti-hentinya. Dia bertanya, siapa wanita itu? Suara itu menjawab, itu adalah ibumu Fatimah Zahra. Bundamu Fatimah. Sukainah berkata, aku datang kepada ibuku Fatimah, aku peluk dia, aku laporkan kepada ibuku Fatimah. Aku berkata, ya Fatimah, tahukah engkau apa yang terjadi pada anakmu Al-Husain? Tahukah engkau apa yang terjadi pada putri-putrimu yang dibawa daripada Karbala ke Kufah? Tahukah engkau apa yang terjadi pada putri-putrimu yang dibawa disebat-sebat sampai ke Damaskus?
Tahukah ya Fatimah apa yang terjadi pada putri-putrimu yang ditawan? Fatimah memeluk Sukainah. Dia bilang, "Na'am ya binti, na'am ya binti." "Ya wahai putriku Sukainah, semua itu aku tahu. Semua itu aku tahu. Aku datang untuk melihat kalian. Aku datang menyambut kalian. Bergembiralah wahai Sukainah. Ini adalah ketentuan Allah. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim kepada ahlul bait. Rahmat dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada ahlul bait dan kepada orang-orang yang cinta dan ikut ahlul bait. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan muslimin dan muslimat yang kami muliakan, memang mengenang ahlul bait, khususnya mengenang Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam, menyimpan rahasia yang sangat banyak. Yang pertama-tama adalah kita akan mendapatkan ridha Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebelum segala sesuatu, apabila orang menghidupkan syiar ahlul bait, apabila ada orang mengenang dan menyampaikan kisah-kisah dan derita-derita yang dirasakan oleh ahlul bait, khususnya Abi Abdullah Al-Husain, yang pertama-tama yang kita dapatkan adalah ridha ahlul bait alaihissalam. Ridhanya ahlul bait adalah ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Nabi seringkali bersabda, barang siapa yang membuat Sayyidah Fatimah ridha, berarti dia telah membuatku ridha. Yang membuat aku ridha berarti membuat Allah ridha. Ayuhal mu'minun wal mu'minat, mudah-mudahan semua kita pada malam hari ini akan mendapatkan ridhanya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, mendapatkan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenang Abi Abdullah Al-Husain membawa kita mendapatkan ridha mereka, insya Allah. Apalagi yang kita cari kalau bukan ridha mereka dan syafaat mereka di hari akhirat. Apalagi yang kita bisa cari dan yang kita harapkan dalam hidup kita lebih daripada keridhaan mereka. Apalagi yang kita cari dalam hidup kita kecuali adalah ridha mereka, dan ridha mereka adalah ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wa akhwat muslimin dan muslimat, kita biasa mendengar sebuah kisah yang mudah-mudahan kisah ini kita ingat baik-baik dalam hidup kita. Seorang ulama besar, dia melihat di dalam mimpinya bahwa dia sudah dibangkitkan di padang mahsyar. Allahu Akbar. Sebuah hari yang paling ditakuti. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah sebuah hari, kata Allah, di mana harta tidak akan dapat membantu kalian, di mana anak tidak akan dapat membantu kalian. Ulama ini berkata, aku dilihatkan oleh Allah dalam sebuah mimpiku, aku berada di padang mahsyar.
Allahu Akbar, pemandangan yang sangat mengerikan. Semua orang menangis. Semua orang bingung. Bingung kepada apa? Bingung apa yang akan terjadi pada dirinya. Akan berakhir kemana dirinya. Masya Allah. Tiba-tiba dia bilang, aku melihat orang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang dihisab oleh Allah. Tidak satu pun, kecuali setiap orang akan dihisab dengan sangat teliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dihisab dengan sangat teliti. Ulama ini bilang, aku melihat setiap orang dihisab oleh Allah. Dan kebetulan ulama ini bilang, aku berada dalam shaf di mana aku bersama para ulama yang dihisab oleh Allah. Shaf para ulama yang dihisab oleh Allah. Katanya di depan ada Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam yang berdiri menyaksikan satu-satu ulama dihisab oleh Allah. Mereka ditanya oleh Allah secara detail. Dan katanya shaf kami tidak berjalan. Saking lamanya itu kami dihisab oleh Allah. Tiba-tiba di tempat yang lain aku melihat ada satu shaf yang sangat cepat jalannya. Mereka mendahului kami. Tiba-tiba mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Aku melihat siapa yang ada di paling depan. Dia bilang, di sana aku melihat Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Aku bertanya, ini shaf siapa? Dijawab, ini adalah shaf orang-orang yang cinta dan mengenang Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Orang yang cinta kepada Imam Al-Husain, orang yang mengenang Abi Abdullah Al-Husain, orang yang menangis ikut berduka dengan dukanya Abi Abdullah Al-Husain, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan syafaatnya Imam Al-Husain alaihi salam. Dan yang akan memberikan syafaat yang paling besar adalah Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Itulah kenapa Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam bersabda, nahnu sufunun najat. Semua kami adalah bahtera penyelamat. Walakin safinatul Husain awsa'u. Tetapi bahteranya Imam Husain lebih luas daripada semua bahtera kami. Artinya syafaat yang akan diberikan oleh Imam Abi Abdullah Al-Husain lebih banyak dari yang akan diberikan oleh imam-imam yang lain. Itulah kenapa ya ikhwan, kalau ada majlis Imam Abi Abdullah Al-Husain, sesibuk apapun kita sempatkan memiliki. Karena majlis yang mengenang Abi Abdullah Al-Husain akan memiliki keberkahan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun itu majelis. Dalam waktu yang sangat singkat sekalipun, majelis yang mengenang Abi Abdullah Al-Husain akan banyak sekali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau majelisnya diberkahi, apalagi manusia yang hadir di dalam. Kita syukur sama Allah, malam ini Allah buatkan langkah kaki kita sampai kemari, di tempat yang sebetulnya bukan disiapkan untuk mengenang Abi Abdullah Al-Husain, tetapi subhanallah Allah menakdirkan kita untuk berada di sini.
Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita akan dihitung sebagai bukti cinta kita kepada Imam Husain alaihissalam. Mereka yang datang dari jauh khususnya, mereka yang datang dari Kuala Lumpur menempuh ratusan kilometer untuk sampai ke sini, insya Allah setiap langkah kakinya akan dihitung sebagai bukti cintanya kepada Imam Husain alaihissalam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang malam ini meninggalkan semua aktivitasnya untuk Imam Husain, insya Allah langkah kakinya akan dihitung sebagai bukti cintanya kepada Imam Abi Abdullah al-Husain. Panitia yang telah bertengkus lumus, yang telah berusaha begitu keras untuk menyelenggarakan acara Arba'in pada malam hari ini, insya Allah semua itu sebagai bukti cinta kita kepada Imam Abi Abdullah al-Husain alaihissalam. Zamakhsyari, seorang ulama ahli tafsir yang sangat terkenal, dia sampai pernah berkata begini. Dia bilang, jangankan ahlul bait Nabi, jangankan orang yang cinta kepada ahlul bait Nabi, anjing yang cinta kepada ashabul kahfi saja ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada cerita pemuda-pemuda ashabul kahfi yang tidur di dalam gua selama 310 tahun. Anak-anak muda yang karena menyelamatkan imannya, lari dari penguasa yang zalim, menyelamatkan imannya, masuk ke dalam gua, lalu kemudian dia ditidurkan oleh Allah selama 310 tahun. Dan Al-Quran berkata ada seekor anjing yang setia menemani mereka. Hadis berkata anjing ini nanti akan diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga karena kesetiaannya kepada ashabul kahfi. Zamakhsyari berkata, kalau anjing yang setia kepada ashabul kahfi dihormati oleh Allah, bagaimana orang yang setia kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kesetiaan kita kepada Imam Husain, kesetiaan kita kepada Rasulullah, kesetiaan kita kepada Abi Abdullah al-Husain akan membawakan sesuatu yang sangat besar artinya bagi kita. Dan insya Allah keberkahan itu juga akan sampai kepada seluruh keluarga kita insya Allah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati yang kami muliakan, saya ingin sama-sama kita bertabarruk dengan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Musa bin Ja'far. Imam Musa mendengar itu dari ayahnya Al-Imam Ja'far as-Sadiq. Imam Ja'far mendengar dari ayahnya Al-Imam Muhammadul Baqir. Imam Baqir mendengar dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin mendengar dari ayahnya Al-Imam Al-Husain. Al-Imam Al-Husain mendengar dari kakaknya Imam Al-Hasan. Dan mereka semuanya mendengar dari ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Nabi bersabda, kelak nanti di hari kiamat kaki ini tidak akan melangkah, kaki ini tidak akan sampai ke surga kecuali orang tersebut akan ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Ada 4 hal yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap hamba. Yang pertama kata Rasulullah, an umrihi fima afnah. Manusia akan ditanya di mana umurnya dia habiskan. Yang kedua,
wa syababihi fima ablah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang masa mudanya, di mana dia gunakan. Yang ketiga, wa an malihi min aina kasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan di mana dia infakkan. Dan yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, wa an hubbina ahlul bait. Dia akan ditanya oleh Allah tentang kecintaannya kepada kami ahlul bait. Ikhwani, saya ingin sama-sama kita menghayati 4 pesan Rasul yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari imam-imam kita. 4 hal. 4 hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah tentang apa? Tentang usia kita. Yang kedua tentang apa? Tentang kita punya waktu muda kita. Ini semuanya masih muda. Tentang usia muda kita. Yang ketiga, kita akan ditanya tentang harta kita. Dan yang keempat tentang kecintaan kita kepada ahlul bait. Saya ingin bahas ini sebagai hikmah yang bisa kita petik pada malam hari ini, sebelum nanti saya akan bacakan musibah tentang ahlul bait alaihissalam. Subhanallah, tentang usia kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalaulah usia kita habiskan untuk berkhidmat kepada ahlul bait, bagaimana berkahnya usia kita? Kalau usia kita habiskan untuk memusuhi ahlul bait, bagaimana adabnya usia kita? Kalau usia kita gunakan untuk menopang, untuk membantu ajaran Rasulullah, bagaimana berkahnya usia kita. Tapi kalau usia kita buang begitu saja, usia kita berlalu tanpa ada bekas untuk kita berikan kepada Allah dan Rasulnya dan ahlul bait, alangkah ruginya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah ikhwan, kita lihat ada orang-orang yang usianya panjang dan usia panjangnya sangat berkah. Lihatlah Salman Al-Farisi, berapa usianya? Ada riwayat berkata usianya 250 tahun. Dan selama itu dia mencari kebenaran. Dan setelah itu, setelah dia sampai pada usia yang sangat panjang itu, dia mengakhiri usianya untuk Islam wal muslimin. Usianya dia abadikan untuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi. Kita melihat misalnya siapa? Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari adalah contoh manusia yang usianya panjang. Di zaman Nabi, usianya tidak jauh daripada usianya Imam Ali. Sebelum Jabir berpisah dengan Rasulullah, Nabi berkata kepada Jabir, dibilang, ya Jabir, nanti engkau akan berjumpa dengan cucuku yang bernama Muhammad dan yang bergelar Al-Baqir. Imam Baqir. Imam Baqir itu anaknya Imam Ali Zainal Abidin
Imam Baqir itu sampai usia, dia hidup sampai kira-kira tahun 1140 sampai 150 Hijriah. Ini Jabir bin Abdullah al-Ansari dipesan oleh Nabi, ya Jabir, nanti engkau akan hidup begitu panjangnya usiamu sampai engkau akan ketemu dengan cucuku yang bernama Al-Baqir. Katanya Jabir bin Abdullah al-Ansari tahu bahwa itu adalah janji Nabi kepada dia, tidak akan mati kecuali setelah dia berjumpa dengan Al-Baqir. Masa tuanya dia mencari Al-Baqir. Katanya wiridnya Al-Baqir, Al-Baqir, Al-Baqir. Mana Al-Baqir? Orang yang dijanjikan oleh Rasulullah, aku akan berjumpa dengannya. Setelah dia tua, begitu tuanya, sampai satu hari ketika dia berada di kota Madinah, dia melihat seorang anak kecil. Anak ini bermain tetapi berbeda dengan anak-anak yang lain. Kemudian Jabir bertanya, ya walad, sepertinya engkau berbeda dengan anak-anak lain. Siapa namamu wahai anakku? Anak ini bilang, ana Muhammad. Bin siapa? Bin Ali. Gelarmu siapa? Dibilang, gelarku adalah Al-Baqir. Langsung dipeluk oleh Jabir. Jabir bilang, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Benar Rasulullah yang berkata kepada aku akan berjumpa dengan cucunya yang bernama Al-Baqir. Lalu dia peluk anak ini, dia bilang, ya Baqir, sesungguhnya Rasulullah mengirimkan salam padamu ya Baqir. Usianya berkah, 100 tahun lebih khidmat pada Ahlul Bait. Dia cium tangannya Imam Baqir padahal Imam Baqir masih kecil. Riwayat berkata, setelah peristiwa Karbala, Jabir bin Abdullah al-Ansari adalah orang yang pertama kali berziarah kepada Al-Imam Abi Abdullah al-Husain alaihissalam. Ini ziarah Arba'in yang sekarang ini menjadi sunnah Ahlul Bait. Yang kemarin saya buka TV, ada lebih kurang 8 juta orang berziarah Imam Husain pada hari Arba'in. Sebagian bilang sampai 12 juta. Yang jalan kaki 4 juta orang. Yang pertama kali merintis ziarah Imam Husain pada hari Arba'in adalah Jabir bin Abdullah al-Ansari. Ketika Sayyidah Zainab bersama rombongan pulang daripada Damaskus bersama Imam Ali Zainal Abidin, ketika mereka rombongan ini mau pulang ke kota Madinah, Imam Ali Zainal Abidin berkata kepada pengawal-pengawal yang membawa rombongan ini, bawakan kami ke Karbala karena kami ingin melihat ayah kami Al-Imam Abi Abdullah al-Husain. Kami ingin mengucapkan salam kepadanya. Dan subhanallah, ketika rombongan ini sampai ke Karbala, tiba-tiba yang dia lihat di sana sudah ada Jabir bin Abdullah al-Ansari bersama sejumlah orang-orang yang sedang berziarah kepada Al-Imam Abi Abdullah al-Husain alaihissalam. Ya ikhwan, mari sama-sama kita renungkan, apakah usia kita seberkah usianya Jabir bin Abdullah al-Ansari? Apakah usia kita seberkahnya usia Salman al-Farisi? Atau na'udzubillah min dzalik, jangan sampai usia kita seperti usianya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jangan sampai usia kita seperti usianya Umar bin Sa'ad. Siapa ini Umar bin Sa'ad?
Umar bin Sa'ad itu adalah teman Imam Husain di waktu kecil. Husain alaihi salam berkata kepada Umar bin Sa'ad ketika mereka berhadapan. Husain berkata, "Ya Umar, apakah engkau tidak kenal aku? Bukankah engkau sendiri bersamaku mendengar datukku bersabda bahwa engkau ya Husain adalah sayyidah syababi ahlil jannah?" Umar bin Sa'ad menunduk malu dan lari pergi. Teman. Tapi kemudian usianya hilang keberkahannya. Karena cinta kepada dunia. Karena dia bermimpi untuk bisa memimpin sebuah negeri yang bernama Ray. Dia mimpi jabatan. Dia fikir apabila dia membunuh Al-Husain dan memberikan baiat kepada Yazid, maka dia akan menjadi menteri besar. Dia akan menjadi gubernur di Ray. Dan Imam Husain berkata, "Engkau tidak akan dapatkan itu, wahai Umar." Dan benar, kurang daripada 2 tahun setelah dia membunuh Imam Husain, dia pun dibunuh oleh Muhtar. Ya ikhwan, mari sama-sama kita renungkan kemana usia kita. Apakah usia kita membawa keberkahan bagi kita? Apakah usia kita membawa keberkahan dengan kita berkhidmat kepada Nabi dan keluarga Nabi? Atau usia kita hilang begitu saja? Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik, usia bukan di tangan kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tadinya kelihatannya sehat, tiba-tiba dipanggil oleh Allah, dan dia tidak siap ketika dipanggil oleh Allah. Usia bukan di tangan kita. Yang harus kita pikirkan, apakah usia kita ini ada berkahnya atau tidak? Apakah usia ini akan menolong kita atau tidak? Ini kita pikirkan baik-baik. Ahlul Bait mengajar kita, berkahi usia kita. Bergabunglah kita dengan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari usia mudanya dia berikan untuk Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran berfirman begini, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sahabat dengan sahabatnya yang lain nanti di hari kiamat akan bermusuhan, kecuali kalau dia bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sahabat yang bertakwa itu akan menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih sempurna dan lebih berkah lebih daripada kita bersahabat dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gabungkan kita bersama mereka. Gabungkan diri kita bersama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Itu yang disebut sebagai Syi'atu Amiril Mu'minin. Subhanallah. Jadilah Syiah Amirul Mu'minin. Jadilah Syiah Ahlul Baitin Nabi. Jadilah kita sebagai pengikut setia keluarga Rasulullah. Maka insya Allah mudah-mudahan usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik anak kita seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ala kulli hal, waktu kita tidak panjang. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan imam-imam Ahlul Bait yang lain mengajak kita juga merenung. Apa yang kedua katanya? Wa syababihi fima ablah. Usia mudanya, di mana usia muda itu dia lalui. Allahu Akbar.
Jadilah kita seperti Al-Imam Aliul Akbar yang syahid untuk Abi Abdullah Al-Husain dalam usia 22, 23, 24 tahun. Kita nggak bisa seperti dia, benar. Lihat pemuda-pemuda yang berkhidmat kepada Abi Abdullah Al-Husain di Karbala. Ada Qasim yang usia remaja, Abdul Fadl Abbas yang usianya baru 30-an, ada John dan sebagainya yang nama-nama itu mungkin akrab di telinga Anda. Jadilah kita ketika melewati usia muda kita, usia muda ini kita gunakan untuk Islam wal muslimin, untuk Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membiarkan usia muda kita seperti Yazid laknatullah alaihi. Jangan kita biarkan usia muda kita berlalu seperti orang-orang yang memusuhi Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Didik anak-anak kita ya ikhwan menjadi pemuda-pemuda yang berkhidmat kepada Islam wal muslimin dengan cara yang mereka bisa berikan sesuai dengan profesi. Islam sangat butuh dengan tenaga-tenaga anak muda. Majelis kita dimanapun kita adakan, libatkan anak-anak muda kita, libatkan remaja-remaja kita. Kita yang tua-tua pelan-pelan tahu diri, lakukan regenerasi. Anak-anak muda kita berikan kesempatan. Salah nggak apa-apa, salah itu adalah cara orang untuk benar kemudian ya. Jangan malu-malu kalau takut salah. Salah adalah tangga pertama untuk mencapai kebenaran. Gak mungkin orang gak salah. Berikan anak-anak muda kita kesempatan untuk berkhidmat kepada Ahlul Bait. Subhanallah ya ikhwan, kita syukur sama Allah. Di Indonesia saya mau bicara, kita syukur sama Allah terjadi sebuah regenerasi yang sangat bagus, yang sekarang ini menyelenggarakan acara-acara besar nasional di Indonesia rata-rata anak-anak muda. Sebetulnya ustaz-ustaznya masih muda-muda juga, tapi kita berikan kesempatan. Kenapa? Karena kita perlu pada waktu yang akan datang pada anak-anak muda ini, yang laki dan perempuan, muslimin dan muslimat. Al-Imam Ali alaihi salam seringkali berpesan begitu. Perhatikan kamu pada anak-anak muda kalian. Siapa yang membantu Al-Imam rahmatullah alaih dari publik Islam? Rata-rata anak-anak muda. Dan siapa yang merusak dunia sekarang ini? Rata-rata anak-anak muda. Mereka adalah orang-orang yang sangat potensi. Kita berpikir objektif, kita berpikir kritis, kita berpikir visioner ke depan, bahwa Islam wal muslimin, khususnya Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan membutuhkan dan memerlukan tenaga muda pada masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah, saya mendengar di Singapura sekarang ini anak-anak muda Ahlul Bait sudah mulai banyak. Anak-anak kita sudah tumbuh sebagai remaja-remaja. Tinggal bagaimana mereka punya human resource ini kita tingkatkan. Potensi-potensi mereka kita kembangkan. Kita berikan kesempatan. Kita ajarkan mereka, kita tunjukkan kepada mereka. Biar insya Allah terjadi sebuah regenerasi yang sangat penting pada perkembangan Ahlul Bait di masa yang akan datang. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa kata Rasulullah?
wa an malihi min aina kasabah wa fima anfaqah. Ingat kata Rasulullah, yang akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang ketiga adalah bagaimana harta kalian, di mana dia dapatkan, dan untuk apa harta itu dia keluarkan dan infakkan. Ya ikhwan, pesan tentang harta di dalam Al-Quran sangat banyak. Di dalam hadis-hadis Nabi dan hadis-hadis A'immah juga sangat banyak. Karena itu, marilah sama-sama kita bawa harta kita untuk sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat kita. Kita syukur sama Allah, kita diberikan harta oleh Allah. Tetapi salah satu cara mensyukuri harta kita adalah bagaimana kita menginfakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa alhamdulillah sekarang ini Ahlul Bait, mazhab Syiah Imamiyah adalah mazhab yang sangat solid dengan harta. Kenapa? Karena khumusnya berjalan. Para ulama sangat solid, sangat kuat. Mereka bisa berdikari, mereka bisa bangun berbagai macam keperluan-keperluan umat tanpa mereka menadah ke sana dan kemari. Dan karena itu mazhab ini sangat kuat. Beda dengan Salafi dan Wahabi. Mereka totally ditopang oleh kerajaan, dan besok-besok kalau kerajaan ini jatuh, maka mazhab Wahabi akan jatuh bersamanya. Anda jangan heran, ini perkembangan yang terakhir, kira-kira seminggu 2 minggu yang lalu. Raja Qatar teleponan, mungkin Anda pernah dengar, dia teleponan, dia berbicara dengan Perdana Menteri Inggris dan juga Menteri Luar Negeri Amerika. Mereka berkata bahwa katanya usia kerajaan Saudi tidak akan lama lagi, kayaknya akan berakhir segera. Dan saya yakin ketika kerajaan ini jatuh, maka Salafi dan Wahabi akan jatuh bersamanya. Kenapa? Karena kekuatannya itu tidak ditopang oleh dirinya sendiri, tetapi ditopang oleh sebuah kekuatan. Beda dengan Ahlul Bait. Kita ada humus, alhamdulillah. Jangan bakhil-bakhil kita mengeluarkan humus kita. Pertama-tama itu adalah perintah Allah, dan yang kedua itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda kalau lihat di dalam Al-Qur'an, zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang butuh. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Tetapi kalau sudah khumus, Allah mengatakan yang pertama kali menerima khumus adalah Allah dan Rasulnya. Apakah Allah sama dengan fakir miskin? Tidak. Allah maha kaya, Allah tidak pernah butuh. Tetapi kenapa Allah mengatakan dirinya sebagai orang yang berhak mendapatkan khumus? Karena Allah ingin mengatakan, begitu mulianya itu khumus, aku pun harus mendapatkan bagian daripada khumus itu. Bayarkan khumus kita dengan benar, supaya kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Membayar khumus berarti kita menginfakkan harta kita pada jalannya yang benar. Memberikan sebagian harta kita untuk keperluan Abi Abdullah Al-Husain adalah cara bagaimana kita memanfaatkan harta kita dengan benar. Sisihkan sebagian uang kita untuk Abi Abdullah Al-Husain, untuk Husainiyah, untuk madrasah, untuk apapun keperluan dan perjuangan Islam wal muslimin. Jangan kita bakhil. Nabi SAW bersabda begini, al-ayadi thalatha, kata Nabi. Ada 3 jenis tangan, kata Nabi. Pertama, Nabi bilang mursilatun, tangan yang memberi. Yang kedua, Nabi mengatakan tangan yang disebut dengan sa'ilatun, yang meminta. Yang ketiga apa? Nabi bilang qabidatun, ada tangan yang mengepal.
3 tangan Nabi bilang. Yang pertama, memberi. Mulia tangan yang memberi. Kedua, sa'ilatun, tangan yang meminta, tidak hina kata Nabi. Orang yang butuh, orang yang fakir, miskin meminta haknya, tidak butuh, tidak hina kata Nabi. Yang hina satu, tangan yang kikir, qamidatun. Tangan yang kikir, tangan yang pelit, tangan yang kedekut, tangan yang bakhil, tangan yang tidak mau berinfak sesuatu di jalan Allah. Nabi berkata tangan ini hina. Kalau kita ingin harta kita berkah dan besok-besok kita tidak banyak ditanya oleh Allah, bikin perhitungan yang jelas bagaimana harta yang kita dapatkan dan di mana harta itu kita keluarkan. Jadilah seperti Imam Ali Zainal Abidin. Jadilah seperti Ali bin Yaqtin, sahabatnya Imam Musa bin Ja'far alaihissalam. Orang yang punya harta dan kemudian hartanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, pembahasannya panjang. Yang keempat yang akan ditanya oleh Allah kepada kita apa? Wa an hubbina ahlal bait. Bagaimana rasa cinta kita kepada ahli Allah. Anjing saja mendapatkan syafaat karena cinta kepada Ashabul Kahfi. Bagaimana orang yang cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Allahu Akbar. Nabi bersabda, man mata ala hubbi ali Muhammad mata taiba. Kalau kamu ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, kamu ingin mati dihitung sebagai matinya orang yang bertaubat, kata Nabi, matilah kamu dalam keadaan kamu cinta kepada keluarga Nabi. Man mata ala hubbi ali Muhammad tuzaffu ila jannati kal arisi yuzaffu ila baiti zawjiha. Nabi bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Muhammad, maka dia akan digiring masuk ke surga seperti seorang pengantin wanita digiring masuk ke rumah suaminya. Allah. Cinta pada keluarga Nabi. Nabi SAW sampai bersabda, alimu auladakum salat. Ajarkan kepada anakmu 3 hal sejak dini, sejak kecil, sejak bayi. Nabi bilang, ajarkan kepada anak kamu 3 hal. Pertama apa? Pertama adalah tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Yang kedua apa? Hubbu nabiyikum, cinta kepada nabinya. Yang ketiga, hubbu ahli baiti nabiyikum, cinta kepada keluarga Nabi. 3. Sejak usia dini, sejak bayi, Nabi berpesan kepada orang tua, kalau kamu punya anak, 3 hal yang kamu ajarkan kepada mereka. Pertama, mereka bisa baca Al-Quran. Yang kedua, cinta sama Nabi. Yang ketiga, cinta kepada keluarga Nabi. Subhanallah. Ketika Nabi ditanya oleh Allah, ya Muhammad, engkau sudah banyak berkhidmat kepada Allah. Engkau sudah banyak memberikan bimbingan kepada umat manusia. Lalu engkau berhak ya Muhammad untuk meminta upah daripada mereka. Engkau berhak wahai Muhammad untuk meminta balasan daripada mereka. Apa yang kau minta wahai Muhammad dari umat ini? Nabi hanya meminta satu. Ya Allah, aku hanya minta satu ya Allah. Wajibkan mereka cinta kepada keluargaku ya Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Subhanallah. Ikhwan wa akhwat muslimin muslimat,
Cinta pada keluarga Nabi adalah sesuatu yang nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan rasa cinta pada keluarga Nabi, khidmat sama keluarga Nabi. Cintai Al-Imam Al-Hasan, cintai Al-Imam Al-Husain, cintai Sayyidah Fatimah, cintai Rasulullah, cintai Imam Ali bin Abi Thalib, cintai imam-imam yang 12. Karena itu baca ziarah-ziarah mereka setiap hari. Kalau Anda bisa baca ziarah Asyura setiap hari, lakukan. Tidak bisa ziarah Asyura setiap hari, baca ziarah Warithah. Tidak juga bisa baca ziarah Warithah. Minimal setiap kali Anda ba'da shalah, Anda berdiri menghadap kiblat, Anda katakan Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Supaya terus tumbuh dalam diri kita cinta kepada Ahlul Bait Nabi. Sebab ini nanti akan ditanya oleh Allah. Ahlul Bait ngajarin kita bagaimana caranya mencintai keluarga Nabi. Bahkan dalam peristiwa Karbala ini ada satu kisah yang sangat menyedihkan. Fatimah cerita. Fatimah bintul Husain. Imam Husain punya 2 nama anaknya Fatimah. Satu yang ikut Karbala, satu yang tinggal di Madinah. Subhanallah. Fatimah bercerita, ketika aku di tengah-tengah pasukan-pasukan Yazid yang menawan kami di istana Damaskus. Kata Fatimah, aku duduk bersama tawanan. Di situ ada Zainab, di situ ada Ruqayyah, di situ ada Ummu Kulthum, di situ ada ibuku, di situ Imam Ali Zainal Abidin. Wanita-wanita didudukkan oleh Yazid di belakang. Yazid meletakkan kepala Al-Imam Al-Husain di hadapannya. Wanita di belakang, kepalanya Imam Husain di hadapannya. Imam Ali Zainal Abidin tidak jauh daripada Yazid. Yazid berusaha supaya wanita-wanita tidak melihat kepala Abi Abdullah Al-Husain. Fatimah di belakang. Karena ada satu pemandangan yang sangat mengharukan. Fatimah ingin melihat anak-anak masih usia 6-7 tahun. Anda bayangkan anak Anda, cucu Anda usia 6-7 tahun yang sangat cinta pada ayahnya, tiba-tiba duduk mencari ayahnya. Dia masih belum begitu mengerti apa artinya kematian. Riwayat berkata malam hari kalau dia mau sholat, katanya dia bintangkan 2 sajadah. Satu sajadah untuknya, satu sajadah lagi untuk ayahnya. Dan dia tunggu, dan dia tanya kepada ibunya, "Duhai ibuku, aku sudah bentangkan sajadah untuk ayahku Al-Husain, tapi ayahku tidak datang sholat bersamaku. Mana wahai ibuku, ayahku Al-Husain?" Ketika di istana juga begitu. Dia mencari mana Abi Abdullah Al-Husain. Orang bilang itu kepalanya, mana kepala ayahku, aku enggak lihat. Tiba-tiba katanya ketika Fatimah berusaha untuk melihat, dari jauh dia lihat kepala ayahnya di depan Yazid. Dia kenal kepala ayahnya walaupun sudah berlumuran darah. Walaupun kepala ayahnya sudah merah-merah karena darah, janggutnya yang putih sudah mulai ada merah-merahnya karena darah, dia lihat, dia kenal. Dia keluar daripada rombongan ibu-ibu yang ada. Dia lompat, dia terekam kepala ayahnya Al-Husain, dia cium-cium kepala ayahnya. Dia peluk kepala ayahnya, dia bilang, "Ya Abata, ya Aba Abdullah, ayahku Al-Husain." Peluk-peluk. Akhirnya ditarik itu Fatimah.
ditarik, hampir-hampir dia semaput. Ditarik, dipeluk, dicium. Udah ya Fatimah, sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu yang menarik katanya Fatimah alaihissalam bercerita, dia bilang, wahai bunda Zainab, ketika aku peluk ayahku, kepala ayahku Al-Husain, aku mendengar ayahku berbisik pada aku. Aku dengar ayahku Al-Husain berbisik. Apa dia bisikkan padaku ya Fatimah? Dia bilang, ayahku berbisik begini, ya Fatimah, balighu syi'ati ma in syaribtum ma'a azbin fadhkuruni. Wahai Fatimah, sampaikan kepada syiahku, kalau kamu meminum seteguk air, ingat aku Al-Husain. Subhanallah, bagaimana Ahlul Bait ngajarin kita untuk cinta kepada mereka. Walaupun Anda minum seteguk air, ingat Abi Abdullah Al-Husain. Ingat Imam Husain. Minum air, ingat Imam Husain. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin tidak makan dan tidak minum kecuali dia bilang, Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Ketika ditanya kenapa, dia bilang, bagaimana mungkin aku akan lupa ayahku ketika dia digorok, ketika disembelih, dia disembelih dalam keadaan haus. Ketika disembelih, dia disembelih dalam keadaan lapar. Bagaimana aku bisa lupa pada ayahku Abi Abdullah. Muslimin muslimat, kita diajarkan untuk cinta kepada Ahlul Bait. Cintai Al-Husain, mencintai Al-Husain akan membawa kita cinta kepada imam-imam yang lain. Belum lagi Ruqayyah, ya Allah. Dan peristiwa Arba'in seperti ini yang banyak kita kenal adalah wanita-wanita Fatimah Zahra. Ruqayyah adalah anaknya Imam Husain, kakak daripada Fatimah, yang ditawan, yang diseret daripada Kufah sampai ke Damaskus. Akhirnya pada malam hari Ruqayyah pun bersama wanita-wanita Karbala ditempatkan di bawah istananya Yazid. Laknatullah. Yazid tinggal di atas, di tempat yang nyaman, yang enak. Anak-anak Fatimah di bawah kolong. 18 anak-anak Fatimah binti Asad. Allahu Akbar. 18 orang. Anak-anaknya Imam Ali bin Abi Thalib, anak-anak ibunya Imam Ali, Fatimah binti Asad, anak Aqil, anak-anaknya Fatimah, 18 orang. Subhanallah. Ini wanita-wanita yang mulia-mulia ini, yang wajahnya seperti Sayyidah Fatimah ini, dihinakan, ditaruh di bawah kolong. Mereka tidak bisa tidur. Subhanallah. Katanya malam hari mereka menangis. Suara tangis yang paling kuat adalah suaranya Ruqayyah binti Husain. Anak masih kecil. Karena tangisnya tidak pernah berhenti. Katanya Yazid yang mau tidur terganggu. Yazid bertanya, suara apa itu? Mereka bilang, itu suara tangisnya tawanan. Siapa anak-anak? Mungkin mereka lapar. Tidak, mereka mencari-cari ayahnya. Allah. Yazid kemudian menyuruh orang membawa satu nampan. Nampan itu dibawalah ke bawah, ke tempat tawanan-tawanan wanita. Mereka pikir yang mereka kirim adalah makanan untuk Ruqayyah yang menangis. Tapi ketika dibuka, bukan makanan yang mereka kirim. Yang mereka kirim adalah kepalanya Al-Husain.
Ruqayyah menerkam kepala itu, menangis sampai Ruqayyah akhirnya pingsan dan Ruqayyah syahid pada waktu itu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna inna ilaihi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Allahumma bihaqqi Abi Abdillah al-Husain, Allahumma bihaqqi al-Husain wa bihaqqi Ali ibn al-Husain wa awlad al-Husain wa ashab al-Husain. Allahumma bihaqqi syuhada'i Karbala, Allahumma bihaqqi usara'i Karbala, Allahumma bihaqqi awlad al-Husain alladhina istushhidu fi Karbala. Ya Allah, bihaqqihim jami'an unsur al-Islam wal muslimin wakhdhul al-kuffar wal munafiqin. Ya Allah, demi keagungan syuhada Karbala, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan, Engkau Maha tahu ya Allah. Yang tidak ada siapapun yang tahu kecuali Engkau. Yang kami malu mengingatnya dan menyebutnya. Ya Allah, demi keagungan syuhada Karbala, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, sebesar apapun ya Allah. Ya Allah, demi keagungan syuhada Karbala, kabulkan amal-amal kami ya Allah, sekecil apapun amal kami ya Allah. Allahumma ya Allah, demi keagungan syuhada Karbala, anugerahkan dalam diri kami rasa cinta pada Allah dan Rasulnya, rasa cinta kepada Ahlul Bait Rasulnya, rasa cinta kepada setiap amal yang membawa kami cinta padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, bihaqqi syuhada'i Karbala ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah. Kuatkan rasa ukhuwah dan persaudaraan di antara kami ya Allah. Hilangkan segala penyakit sum'ah, penyakit riya, penyakit apapun yang ada dalam jiwa kami ya Allah. Jadikan kami sebagai pecinta-pecinta Al-Husain alaihi salam dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Husain alaihi salam. Allahumma bihaqqi syuhada'i Karbala, khususan bihaqqi Abi Abdillah al-Husain, panitia yang telah menyelenggarakan acara ini ya Allah, balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda ya Allah. Para hadirin dan hadirat yang datang kemari khususnya pada malam hari ini, Allahumma ya Allah, jadikan setiap langkah kakinya sebagai amal salehnya ya Allah. Berikan kepada mereka pahala yang sebesar-besarnya ya Allah. Allahumma ya Allah, bihaqqi syuhada'i Karbala, siapapun yang sakit ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sebesar apapun, sebahaya apapun penyakitnya, demi Al-Husain, sembuhkan mereka ya Allah. Mereka yang punya hajat, sampaikan hajatnya ya Allah. Mereka yang punya hutang, tunaikan hutangnya ya Allah. Mereka yang punya cita-cita, mereka yang punya niat, sampaikan cita-cita dan niatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, bihaqqi syuhada'i Karbala ya Allah, jagakan anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salihin dan salihat, mukminin dan mukminat. Allahumma ya Allah, bihaqqi syuhada'i Karbala, mereka yang belum sempat menunaikan ibadah haji ke rumahmu, sampaikan mereka ke haji ya Allah, dan ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Bawakan kami di dunia ini untuk berziarah Al-Husain ya Allah, dan ziarah imam-imam yang lain. Anugerahkan kami nanti syafaat al-Imam Al-Husain di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, orang-orang tua kami khususnya yang hadir pada malam hari ini, panjangkan usianya ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Panjangkan kami semua ya Allah usia kami dalam keadaan sehat walafiat.
akhiri hayat kami dengan husnul khatimah ya Allah. Jumpakan kami dengan Abi Abdullah Al-Husain sebelum Engkau cabut nyawa kami ya Allah. Biarlah Al-Husain yang menjemput kami di akhir hayat kami ya Allah. Allahumma bihaqqi syuhada'i Karbala, ampunkan orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami, orang tua kami yang telah melahirkan kami. Mungkin mereka belum menjadi Syiah, tetapi mereka adalah mukminin dan mukminat yang telah membawa kami akhirnya menjadi pengikut setia keluarga Nabi. Ya Allah, sekiranya malam ini ada pahala yang berarti bagi kami, hadiahkan juga pada orang tua kami ya Allah. Hadiahkan pada ayah bunda kami, bahagiakan mereka ya Allah. Gabungkan mereka bersama Al-Husain, gabungkan mereka bersama syuhada Karbala. Allahumma ya Allah, jadikan masa depan Islam masa depan yang baik ya Allah, masa depan Ahlul Bait masa depan yang cerah ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa berkhidmat kepada Ahlul Bait Nabi ya Allah. Berkahi usia kami ya Allah, berkahi waktu kami ya Allah. Sekiranya Engkau ingin ambil kami kapanpun, ambillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Gabungkan kami bersama Nabi dan keluarga Nabi. Allahumma ya Allah, jadikan kami sebagai pengikut Imam Sahibul Asri wal Zaman, ajjalallahu ta'ala farajahu syarif bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'aynan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على